Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapur Queen Najwa. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Nah, di videoku kali ini aku akan membuat ide jualan yang pastinya menguntungkan dan belum ada yang jual. Pai pisang dengan bentuk yang lucu, rasa pisang yang berasa banget, ada rasa gurih dan manisnya. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Nggak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Tonton sampai habis. Pertama-tama aku akan membuat isiannya terlebih dahulu. Di sini sudah aku siapkan 1 sendok makan margarin, kemudian aku taruh di atas teflon dan biarkan margarin ini sampai mencair. Setelah itu aku masukkan pisang yang sudah aku potong-potong dadu. Untuk pisangnya ini aku gunakan 4 buah pisang matang ya teman-teman. Dan juga tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Jika teman-teman suka manis bisa ditambahkan untuk takaran gulanya. Kemudian aduk dengan spatula sampai pisang ini layu dan sedikit mengering. Setelah seperti ini ya teman-teman, kemudian matikan kompor, angkat dan pindahkan ke wadah. Kemudian sisihkan, biarkan pisangnya ini sampai dingin. Lanjut, aku akan membuat adonan kulitnya. Di sini sudah aku siapkan 300 gram tepung terigu. Untuk tepungnya ini bisa gunakan yang protein sedang atau protein rendah ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir yang sudah aku blender halus. Dan sedikit garam. Lalu aku aduk terlebih dahulu. Kemudian masukkan 200 gram margarin atau butter. Kalau mau lebih premium, teman-teman bisa menggunakan butter. Dan juga tambahkan 2 sendok makan air dingin. Kemudian aduk dengan garpu sampai tercampur rata. Setelah menjadi seperti ini teman-teman, aku ganti menguleninya dengan tangan. Dan tanganku ini sudah bersih ya teman-teman. Aku uleni sampai menyatu dan membentuk bulatan. Setelah seperti ini teman-teman, kemudian pindahkan ke papan kerja. Aku uleni sebentar ya teman-teman, lalu akan aku ambil sebagian untuk hiasan painya. Karena painya ini akan aku beri pewarna kuning untuk badannya. Aku beri 2-3 tetes pewarna kuning, kemudian uleni sampai warnanya itu menyatu dengan adonan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian sisanya ini aku beri pewarna hitam dan pewarna merah. Setelah semua selesai diberi warna, kemudian istirahatkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, adonannya ini sudah terlihat lebih rileks ya teman-teman. Dan adonan ini siap untuk dicetak. Untuk membuat pie ini, aku menggunakan cetakan bentuk pisang ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak punya cetakan seperti ini, teman-teman juga bisa buat sendiri dengan membentuk seperti bentuk pisang di atas kertas roti. Setelah itu gilas adonan dengan rolling pin sampai tipis dan melebar. Untuk ketebalannya itu disesuaikan ya teman-teman. Setelah itu potong adonan menyesuaikan dengan bentuk gambarnya atau bentuk cetakannya. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di video.
Dan untuk cetakan yang ini aku lebihkan sedikit untuk memotongnya ya teman-teman, karena kalau menyesuaikan cetakannya itu nanti hasil pie-nya itu lebih kecil. Setelah semua selesai dicetak, kemudian ambil satu adonan, aku gilas terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu aku beri isian pisang yang kita buat tadi. Aku ratakan dengan tangan, ini tanganku ini sudah bersih ya teman-teman. Setelah itu, ambil satu adonan lagi, kemudian aku gilas terlebih dahulu sampai melebar. Kemudian aku tumpuk di atas pisangnya. Lalu untuk bagian pinggirannya ini rekatkan dengan garpu seperti ini teman-teman. Setelah selesai, taruh di loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Lakukan proses ini sampai selesai. Sebelumnya, buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Setelah semua selesai berbentuk pisang seperti ini teman-teman, lalu aku akan hias bagian atasnya. Di sini aku akan memberi mata, alis, mulut, dan tangan ya teman-teman. Olesi terlebih dahulu sedikit air bagian yang akan kita beri hiasan. Untuk bentuk mata dan alis caranya itu sama ya teman-teman. Ambil sedikit adonan hitam, kemudian bentuk menyerupai seperti mata dan alis. Lalu taruh di atas permukaan pie-nya. Kemudian untuk tangan sama juga ya teman-teman, ambil adonan sedikit lebih banyak, kemudian bentuk memanjang seperti ini, lalu taruh di sini teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai. Dan untuk bentuk mulut, aku gilas adonan hitam sampai tipis melebar. Kemudian aku cetak dengan split. Setelah terbentuk seperti ini, lalu aku potong bagian bawah dan atas, tetapi jangan sampai putus ya teman-teman. Dan hasilnya itu seperti ini. Kemudian taruh di atas permukaan pie tadi. Setelah selesai, aku ambil adonan merah. Kemudian aku gilas melebar seperti ini teman-teman. Lalu aku cetak dengan split. Yang aku ambil ini bagian atasnya seperti ini teman-teman. Setelah itu aku taruh di bagian mulut yang kosong ini. Seperti ini teman-teman. Lakukan sampai selesai. Lanjut, yang terakhir aku akan memberikan perona pipinya.
Caranya sama seperti kita membuat mata ya teman-teman. Setelah semua selesai dicetak dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian akan aku oven di suhu 150 derajat selama 20-30 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang angkat dan biarkan dingin. Dan tara, pai pisangnya siap disajikan. Gimana teman-teman? Hasilnya lucu kan? Pembuatannya itu mudah loh teman-teman, asal bisa mengamati videonya dengan baik sampai selesai. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 12-15 biji pai pisang teman-teman. Tips dari aku, saat mengambil adonan untuk hiasannya itu jangan terlalu banyak. Jika dibuat ukuran kecil, kemarin aku bisa menghasilkan satu resep itu 20 biji pai pisang. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Pai pisang ini bentuknya lucu, rasanya itu enak, gurih, dan manis. Rasa pisangnya juga berasa, anak-anak pasti suka. Untuk dijual, pai pisang ini bisa dikemas di plastik OPP dengan ukuran 12 x 10 cm. Namun sesuaikan ya teman-teman dengan ukuran painya. Kemudian beri stiker. Pai pisang ini bisa dijadikan ide jualan, isian snack box, hantaran keluarga, dan cemilan di rumah. Nah, sekian video dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.